Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau menjelaskan gimana caranya bikin visa Schengen ya. Sebelumnya aku juga udah pernah bikin video gimana caranya bikin visa Schengen. Tapi di video sebelumnya menurut aku ada beberapa hal yang aku lupa jelaskan dan kayaknya perlu aku tambahkan di video kali ini. Semoga video kali ini lebih jelas dan bisa menjawab pertanyaan kalian ya. Siapa tahu kalian lagi cari tahu untuk caranya gimana bikin visa ya untuk ke Eropa. Jadi aku tuh bikin visa Schengen. Visa Schengen itu bisa dipakai keliling Eropa ya, ke beberapa negara di Eropa. Jadi visa Schengen itu udah bisa keliling Eropa atau ke beberapa negara di Eropa. Dan kita nggak perlu bikin banyak visa ya. Untungnya sekarang udah ada visa Schengen. Nah, aku tuh bikin visa Schengen. Pertama-tamanya jujur ini pertama kali aku bikin visa. Dan pertamanya aku bingung juga ya. Aku cuman ke negara Asia aja sebelumnya dan itu pun nggak pakai visa. Jadi aku memilih ke negara yang nggak pakai visa gitu ya. Tapi kali ini aku mau ke Belanda, aku mau ke The Netherlands, negara Eropa ya, di Eropa. Dan aku juga mau ke beberapa negara di sana kayak ke Paris, terus ke Belgia. Kalau jadi juga aku mau ke Italia. Jadi aku butuh visa untuk ke Eropa. Kalau bikin visa banyak kan ribet. Nah untungnya sekarang udah ada visa Schengen ini ya. Jadi satu visa udah bisa keliling Eropa. Oke, pertama-tamanya aku juga bingung karena ini pertama kalinya aku bikin visa. Tapi aku tuh cari tahu lihat di YouTube gimana caranya bikin visa. Tapi di YouTube pun beberapa video yang aku lihat kurang menjawab pertanyaan aku dan aku masih bingung. Akhirnya aku cari kantornya untuk pembuatan visa yaitu PFS Global Visa ya. Itu kantornya ada di Kuningan City Mall ya. Mall Kuningan City, dia tuh ada di lantai 1 atau 2 gitu. Kalau misalnya kalian ke sana, kalian tanya aja ke security-nya di mana kantor pembuatan visa. Nah, setelah itu kalau misalnya kalian masih bingung, kalian langsung ke situ aja, nggak perlu daftar di website. Karena aku udah coba ya, sebelum aku kesana aku daftar di website itu tidak bisa, selalu error, kayak nggak diterima gitu. Aku juga nggak tahu apa aku salah atau gimana. Tapi langkah pertama yang aku lakukan selain itu, aku langsung datang aja ke tempat pembuatan visa. Itu menurut aku lebih gampang dan lebih cepat, walaupun kita harus jalan gitu pakai mobil, pakai kendaraan ke sana atau pakai motor gitu ya kan. Tapi menurut aku itu langkah yang paling tepat sih kalau misalnya kalian bingung banget ya. Kalau misalnya kalian ribet gitu di website, kalian langsung datang aja ke tempatnya kayak aku gitu. Karena aku sih udah coba di website cuman nggak tahu error terus. Jadi ya udahlah ya, kita langsung aja ke kantornya. Nah, di sana itu aku menanyakan pada staf, ibu atau bapak di sana, gimana caranya bikin visa untuk ke Eropa dan apa aja yang aku perlukan, apa aja yang perlu aku lengkapi, aku buat proposalnya gitu atau data-datanya, dan di situ stafnya menjelaskan ya beberapa hal. Dan ini udah aku catat di sini. Aku takut lupa karena ada 10 hal untuk diri aku sendiri dan 5 hal untuk data pasangan aku. Karena aku kesana tuh tujuannya mau ke rumah pacar aku, kayak holiday, berlibur selama 2,5 bulan. Dan aku juga bakal ketemu orang tuanya pacar aku juga. Kita juga tinggalnya bareng dan aku mau ke rumah pacar aku, intinya kayak gitu. Nah, pertama dokumen yang harus kita siapkan itu fotokopi KTP, itu harus di print berwarna, paspor di fotokopi di print berwarna juga, terus surat kakak atau kartu keluarga itu juga di print, akte lahir itu juga di print, akte lahir aku sendiri, foto diri kita sendiri ya, kita ke orang foto ya, ke tempat foto maksudnya, terus bilang aja kita mau difoto untuk visa, nanti bakal diarahin di sana. Terserah kalian mau difoto di mana aja, di mall juga sekarang banyak ya yang foto-foto untuk bikin visa, untuk bikin ijazah atau apapun. Kalian cari aja ya tempat foto terdekat di tempat kalian. Terus yang keenam, asuransi perjalanan. Nah, asuransi perjalanan tuh bisa kalian bikin di travel agent, di beberapa tempat asuransi sih. Cuman aku bikinnya di travel agent, menurut aku itu lebih gampang. Dan kebetulan waktu itu temen aku ngasih tahu nomornya, lalu aku chat orangnya dan aku bisa bikin asuransi perjalanan. Jadi selama di sana tuh ada asuransinya kalau kalian sakit gitu, jadi lebih aman. Dan itu harus di print juga ya, itu harus di print, itu penting banget. Terus yang ketujuh, surat pernyataan. Nah, surat pernyataan ini aku buat pakai laptop atau komputer ya, nanti kita print juga. Di surat pernyataan ini aku tulis nama aku, alamat aku, dan aku ngomong kalau misalnya aku mau ke Belanda itu untuk holiday dan untuk ketemu orang tuanya pacar aku dan pacar aku gitu, intinya kayak gitu. Terus aku 2 bulan di sana, 2,5 bulan di sana, dan aku berlibur di sana ngapain aja. Nah, terus abis itu tanda tangan aku di bawahnya ya, setelah aku bikin surat proposal itu, surat pernyataan itu maaf. Dan yang ke-8, fotokopi rekening koran. Jadi rekening koran dari sekarang ke belakang itu 3 bulan harus di fotokopi atau di print juga ya. Terus yang ke-9, tiket pesawat. Ini juga wajib banget ya. Tiket pesawat aku udah PPS sih, jadi
tanggalnya udah tertera ya di tiketnya, langsung aku print berwarna juga. Dan karena aku mau ke Paris, aku juga ngasih booking hotel ya, booking hotel aku print juga. Terus kalau misalnya kalian mau ke negara Belanda juga atau Jerman, itu kalian harus print hotel yang kalian tinggalin gitu ya. Kalau aku kan memang mau ke rumah cowok aku, jadi aku nggak perlu print itu, aku udah kasih surat pernyataannya ya. Itu di data cowok aku nanti ya, itu nanti aku jelaskan. Nah, setelah itu sekarang aku mau menjelaskan persyaratannya cowok aku, yang harus cowok aku lengkapi dan yang harus cowok aku buat ya. Jadi penanggung jawab aku tuh ya cowok aku. Jadi selama aku di sana, yang bertanggung jawab tuh cowok aku ya. Itu bakal dijelasin bentar dulu ya, satu-satu. Yang pertama, foto pasportnya dia. Jadi dia kirim ke aku kayak gini nih. Bentar ya, kirim ke aku kayak gini. Mana ya? Kok nggak ada ya? Nih. Nih ini dalamnya kelihatan nggak sih? Bentar. Nih kayak gini, kayak dua sisi gitu ya. Terus sama ininya ya, itu di print juga berwarna. Terus yang kedua, bank rekening korannya dia ya. Bank rekening korannya dia selama sekarang sampai 3 bulan ke belakang itu di print. Terus gaji 3 bulan ke belakang dia juga di print. Jadi dari kantor itu kayak minta surat gaji gitu, ngerti gak sih? Surat gaji 3 bulan ke belakang gitu. Bentar ya. Mana ya, aku lupa. Ini kayak gini. Itu nanti dikasih tahu gitu ya. Terus yang ketiga ya, kan udah ketiga. Iya, gaji udah, jadi dari kantornya dia tuh minta intinya gitu. Terus yang keempat, planning yang tertulis. Jadi itu bisa cowok aku atau aku yang bikin, yang ngebuat. Jadi tapi cowok aku yang ngebuat ya. Cowok aku buat plan holiday. Nih, buatnya gini aja. Sebenarnya belum tentu kita pergi ke semuanya, cuman kita buat aja. Misalnya minggu pertama Rotterdam, minggu kedua Amsterdam, minggu ketiga Paris. Terus minggu keempat kemana gitu ya, minggu kelima kemana, sampai 2 bulan setengah. Aku kan di sana 2 bulan setengah. Kayak planningnya gitu, tulis aja ya, tertulis kayak gini nih, bikin kayak gini, nanti di print. Nanti kita print aja tuh ya, berapa lembar tuh sesuai dengan tujuan kita ya. Surat apa ya namanya, plan holiday. Maaf ya aku belepotan. 4, surat undangan atau invitation letter ya, surat undangan. Surat undangan itu yang buat cowok aku bikin juga nih ya. Bentar, nih kayak gini, bentar mana ya. Nih, kayak gini nih, tuh selembar. Itu ada alamatnya dia, ada nomor telepon, email, sama tanggalnya. Jadi dia tuh ngomong kalau dia invite aku ke sana karena dia mau ajak aku holiday misalnya. Terus di sini ada tanda tangan dia di bawahnya tuh, kayak gitu. Itu surat pernyataan yang dia tulis ya, surat undangan yang dia tulis. Terus dari komplemennya itu harus proof ya, harus proof. Jadi komplemennya itu kayak surat, mungkin dari, kalau kayak kita mah surat kelurahan kali ya, atau surat dari desa atau ya perwakilan gitu ya, ke kantornya dia, ke kantor minta surat undangan. Jadi itu tuh kayak surat undangan dari negaranya dia, dari kotanya dia. Terus dikasih ke dia, ditanda tangan, dicap gitu, dan dia juga ngisi gitu pakai pakai pen gitu, dan memang harus bayar. Dia tuh bayar berapa gitu. Tuh dia isi, dia tulis juga tuh kayak gini, alamat sama itunya ya. Tuh dia tulis, terus dia tanda tangan, terus dicap juga nih beberapa lembar gitu tuh kayak gitu. Itu sih 5 yang dia butuhkan. Pasportnya dia, bank rekening korannya ke belakang, gaji dia 3 bulan ke belakang, plan holiday, terus surat undangan tertulis dari dia. Dari surat komplemennya harus proof ya dari sananya, kalau kita tuh ditanggung jawab oleh dia, diundang oleh dia gitu. Intinya kayak gitu sih. Nah, ini aku untuk negara tujuannya sekali lagi The Netherlands atau Belanda ya. Di semua negara tuh biasanya beda-beda, walaupun tetap Eropa pasti ada sedikit perbedaan. Jadi kalau misalnya kamu mau ke Jerman mungkin ada sedikit perbedaan, atau misalnya kamu mau ke Italia juga mungkin ada sedikit perbedaan gitu. Jadi yang paling bener tuh kalian udah langsung datang aja ke tempatnya kalau kalian males di website gitu ya. Terus setelah kalian udah kumpulin ini semua nih ya, data-data ini dari kedua belah pihak, dari pihak aku sama pihak cowok aku, kalian langsung ke sana, kasih aja dokumen kalian. Nanti mereka cek, oh iya bu, ini sudah lengkap dokumennya,
nanti saya buatkan janji temu. Jadi kamu minta dibuatkan janji temu kalau di website kamu tidak bisa bikin janji temu ya. Di website nggak bisa, aku error terus ya. Aku udah coba bikin janji temu aku tapi nggak bisa. Nah akhirnya dibuatin dari sananya aku ke sana lagi ya, karena aku juga udahlah nggak apa-apa, sekalian jalan-jalan, sekalian ke mall gitu kan dia tuh adanya di mall gitu. Jadi maaf, sambil nyantai terus juga aku ke sana lagi, aku dibikinin kayak pendaftaran, servis sama janji temu itu 1,2an aku habisin. Awalnya sih cuman berapa ya, kayak servis tuh 350, terus misalnya bikin janji temunya bayar juga. Sebenarnya kalau di total tuh kayak cuman 800-an. Nah tapi karena aku nggak dapet jadwal yang free, yang kalau misalnya dari pagi sampai siang itu biasanya free, dari jam 2 sampai jam 4 tuh kayak harus bayar gitu. Aku nggak ngerti itu kenapa harus kayak gitu, tapi aku lakukan aja sih. Nah totalnya itu, kalau di total itu doang 1,2an. Nah setelah itu pas aku udah dapet janji temunya, tapi aku pulang dulu ya. Setelah itu aku pulang dulu, aku dapet seminggu kemudian. Jadi aku tuh bikin data ini tuh bener-bener cuman 3-4 hari doang, cepat, termasuk cepat. Dan aku emang bikinnya cepet-cepet, cowok aku juga orangnya gerak cepet gitu, jadi kita sama-sama cepet, jadi enak. Terus tapi karena ngantri, jadi janji temunya itu 1 minggu setelah aku kumpulin dokumen ini. Nah setelah itu aku kesana lagi setelah 1 minggu. Di situ pertemuan janji temu itu dicek, terus aku disuruh bayar 1,4 atau 1,5 gitu ya, untuk harga pembuatan visanya aja ya. Pembuatan visanya aja segituan lah ya. Sebenarnya menurut aku nggak terlalu mahal sih ya. Terus aku ngajuinnya juga 2 bulan setengah. Kalau misalnya kamu pakai agent, bisa sih pakai agent, cuman kayak mendingan kalian bikin sendiri, sekalian belajar, sekalian cari tahu. Itu kan salah satu ilmu juga. Siapa tahu kalian berjodoh sama pacar kalian dan kalian harus sering ngurusin data-data untuk ke kedua negara, misalnya kalian nikah atau apapun. Jadi sedikit demi sedikit kalian belajar. Kalau pakai agent juga belum tentu visanya di approve ya. Terus uang kalian bayar agent juga belum tentu balik ya, karena kan bayar visa sama agent kan itu beda. Kalian kayak double gitu nggak sih bayarnya? Kadang agent mintanya 2,5 juta atau 2 juta, 1,5 juta atau 1 juta ya kan. Beda-beda agent. Nah, cuman kalau emang kalian banyak uang dan kalian nggak mau repot, ya udah pakai agent aja. Cuman ya kemungkinan di approve sih besar 8 atau 90%. Cuman kalau misalnya nggak di approve, ya uang kalian yang buat agent itu hangus gitu ya, buat agent gitu, nggak bisa dikembalikan. Dan visa kalian juga udah bayar ya, mungkin hangus juga gitu. Cuman kalau misalnya kalian males, ya udah agent aja sih. Aku bukannya menjelekan agent ya. Kalau misalnya kalian mau juga bisa ke travel agency, bisa juga ya. Tergantung ya. Kalau aku mendingan memilih untuk sendiri sekalian belajar, dan pertama kalinya aku buat, jadi aku biar bisa aja gitu, biar nggak bisa dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin. Karena aku orangnya nggak percaya sama orang. Dan asuransi ya, asuransi tadi aku lupa jelasin. Aku udah jelasin belum ya? Asuransi itu aku bayar 3 jutaan ya untuk 2,5 bulan. Kalau semakin kalian sebentar di sananya semakin murah. Sebulan misalnya 1 juta ada, 900 ada. Terus misalnya 2 minggu doang, mungkin itu juga lebih murah. Jadi tergantung beda-beda. Jadi video ini jangan jadiin patokan. Video ini cuman buat kayak infoin sedikit gitu, dan kalian harus cari tahu lagi, karena aku udah bilang beda negara itu ada sedikit perbedaan, dan hari demi hari itu peraturannya menambah ya, peraturannya berbeda. Aku udah dikasih tahu sama staff yang pembuatan visa itu. Jadi lebih baik kalian lebih banyak tanya sih. Jadi video aku udah cukup sampai sini aja. Semoga video aku melengkapi, bisa menjawab pertanyaan kalian gitu. Dan aku jelaskan sekali lagi, negara tujuan aku Belanda. Aku datang ke sana untuk menemui cowok aku dan orang tuanya, ke rumah cowok aku. Jadi kalau kalian berlibur atau kalian datang sendiri nggak punya cowok di sana misalnya, mungkin itu berbeda juga gitu ya. Jadi ya balik lagi, jangan jadiin patokan. Kalian harus cari tahu mendalam. Itu yang paling benar, datang ke tempat pembuatan visa. Itu kalian bakal ngerti banget, bakal dijelasin banget gitu. Udah sekian dan terima kasih. Bye bye guys, thank you for watching, bye.